Welcome back. We are joined again by Larry Johnson. Selamat datang kembali. Kali ini kita kembali bersama Larry Johnson, mantan analis CIA yang menulis artikel-artikel sangat mendalam di blognya Sonar 21 yang dapat diakses secara gratis dan tanpa iklan. Jadi pastikan untuk memeriksanya. Terima kasih sudah kembali bergabung. Artikel terbaru Anda berjudul Russia Goes Oreshnik Again, di mana Rusia berjanji akan melakukan pembalasan atas serangan drone pada 28 Desember. Alih-alih berusaha meredakan situasi, Amerika Serikat justru mulai terlibat dalam tindakan pembajakan dengan menyita kapal Rusia. Hari ini kita melihat bahwa Oreshnik merupakan respons dari pihak Rusia, meskipun tanpa hulu ledak. Rasanya ini mungkin menjadi peringatan terakhir yang datang dari Moskow, mengingat betapa besar kemarahan di sana saat ini. Saya ingin tahu, menurut Anda, apa yang sebenarnya terjadi sekarang dan mengapa? What is it that you see has happened now, and I guess why? Yeah, so Russia continues to do. Ya, jadi Rusia terus melakukan apa yang saya sebut sebagai eskalasi yang hati-hati. Semuanya dimulai pada 28 Desember dengan serangan yang gagal terhadap kediaman resmi Vladimir Putin. Saya benar-benar percaya bahwa CIA mengira Putin akan berada di alamat itu dan mereka punya peluang nyata untuk membunuhnya. Semua itu terjadi saat Trump bertemu dengan Vladimir Zelensky di Mar-a-Lago. Itu adalah pukulan pertama. Dan kamu tahu, Kazimetsburg Cherries, strain and Bravery from Marath Radium. Maksud saya, Orator Rada. The Russians were infuriated by it. I mean, and it seemed a little irrational in the sense. Hal itu tampak agak tidak rasional dalam arti bahwa, seperti yang kita tahu, serangan teroris sebelumnya terhadap Crocus City Center, atau bahkan awal tahun ini ketika Putin terbang ke Kursk dan setelah situasi itu diselesaikan, dilaporkan ada upaya untuk menembak jatuh helikopternya. Rusia tidak bereaksi dengan ditunjukkan dalam kasus kali ini. Rupanya, hal itu karena serangan terhadap Putin juga melibatkan target yang berkaitan dengan pusat komando yang terhubung dengan struktur komando nuklir Rusia. Lalu awal tahun ini pada 1 Juni, Amerika Serikat membantu Ukraina melancarkan serangan terhadap pangkalan udara strategis Rusia. Jadi sekali lagi serangan lain terhadap kemampuan nuklir Rusia. So again, another attack upon Russia's nuclear capability. So I think that the Russians. Jadi saya pikir orang-orang Rusia pada titik ini menyadari bahwa baiklah, ini bukan kecelakaan, ini disengaja, dan mereka akan merespons. Tetapi mereka akan merespons dengan cara yang sesuai. Jadi apa yang mereka lakukan kali ini? Mereka menghancurkan 50% dari cadangan gas alam di Ukraina, 50%, dan mereka menyerang pusat serta gardu energi penting lainnya di seluruh Dnipropetrovsk, Kharkiv, dan Kiev. Jadi Rusia sedang dalam proses secara harfiah mematikan semua lampu dan sumber energi di Ukraina saat kita memasuki puncak musim dingin. Dan cuacanya sangat dingin. Mereka baru saja mengumumkan di Kiev bahwa Klitschko meminta warga untuk meninggalkan kota, terutama mereka yang tinggal di apartemen atau kondominium lebih dari 10 lantai, karena mereka harus mematikan pasokan air. Kalau tidak, pipa-pipa itu akan pecah, dan kemudian kamu akan mendapatkan pipa yang pecah. Seluruh sistem perpipaan untuk pembuangan dan air minum layak konsumsi akan hilang. Jadi, Rusia bersikap terukur dalam tanggapannya. Mereka tidak membabi buta dan menyerang pangkalan NATO di seluruh Eropa. Saya pikir itu akan menjadi langkah terakhir bagi Rusia. Kamu mengirimkan saya sebuah artikel sebelumnya yang sepenuhnya saya setujui. Itu adalah peringatan bagi seluruh NATO. Jika kalian berpikir kami tidak bisa menjangkau kalian, kami bisa. Kami lebih memang untuk tidak melakukannya. Tapi jika kalian terus meningkatkan perangan, kamu tidak punya audiens, is belas blok selain memberi situasinya. That's where this is headed. Well, yeah, I've interviewed a few times. Ya, saya sudah beberapa kali mewawancarai seorang perempuan Ukraina bernama Marta Afrishko yang cukup kritis terhadap kelompok sayap kanan di Ukraina. Tapi dia menyampaikan satu hal penting. Setiap kali Rusia mengirim sinyal atau peringatan kepada NATO, sasarannya selalu Ukraina. Dan itu menimbulkan pertanyaan, mengapa begitu?
Tentu saya paham bahwa menyerang NATO secara langsung adalah langkah besar, karena begitu garis itu dilanggar, singis sulit menghimpungi poin. Lalu muncul pertanyaan tentang Amerika Serikat. Apakah mereka akan menjual pindahan negara Eropa dan melam betapa member meski tapi terorganisasi? It's unclear, especially if a lot of destruction. Itu tidak jelas, terutama jika banyak kehancuran terjadi di Eropa. Tapi menurutmu, seberapa jauh Rusia bisa didorong sekarang? Karena sekali lagi, ini hal yang aneh di Barat. Kita sebenarnya tidak diizinkan membicarakan apa yang dipikirkan orang Rusia, kekhawatiran keamanan mereka, dan kemarahan di sana. Tapi sungguh, setiap kali aku mendengar sesuatu dari Moskow, terasa seolah darah mereka mendidih, bahwa mereka cukup marah pada seluruh Eropa, terutama Jerman. Jadi, seberapa dekat menurutmu kita sebenarnya dengan perang sekarang? How close do you think we might actually be to a war now? Oh, well, we're closer now than we were a year ago. Oh ya, kita sekarang lebih dekat daripada setahun yang lalu. Dan kamu tahu, bukan hanya serangan drone yang gagal terhadap kediaman resmi Putin pada tanggal 28 itu. Ada juga penangkapan dan pemeriksaan pesawat tanker Rusia oleh Amerika Serikat. Dan bukan seperti yang coba digambarkan oleh Barat, seolah-olah tanker itu tiba-tiba pada menit terakhir mengibarkan bendera Rusia padahal sebenarnya bukan. Menteri Luar Negeri Rusia kemarin mengeluarkan pernyataan keras, mengecam tinggi Shubajeke mengecamnya sebagai ilegal. Dan yang menarik adalah bahwa awak kapal terdiri dari 2 orang Rusia, salah satunya kapten, 8 orang Georgia, dan 20 orang Ukraina. 8 Georgians and 20 Ukrainians. Now think about this. Here we got Russia and Ukraine at war. Sekarang pikirkan ini, di sini ada Rusia dan Ukraina yang sedang berperang. Tetapi ada seorang kapten Rusia di kapal dengan 20 awak asal Ukraina. Dan tampaknya mereka tidak saling bertempur di laut. Saya baru tahu pagi ini bahwa Amerika Serikat telah membebaskan 2 orang Rusia itu dan memulangkan mereka. Sementara itu, 8 warga Georgia dan 20 warga Ukraina menghadapi tuntutan pidana di Amerika Serikat. Ini benar-benar aneh, seolah-olah tidak masuk akal. Amerika Serikat tidak memifat talouth inyum. Mereka sudah bisa bertindak semena-mena, seperti yang dilakukan di Venezuela. Masuk, pamer kekuatan militer, los tanggung kemungkinan akibat. We can go in and flex our military muscle and get away with it without paying a price. One of these days, NATO, the US and Suatu hari nanti, NATO atau Amerika Serikat atau keduanya akan melewati batas dan Rusia akan terpaksa melakukan serangan di luar Ukraina. Saat ini, mereka masih puas menyerang target di dalam Ukraina, termasuk fasilitas milik NATO. 2 atau 3 hari yang lalu, Rusia menyerang fasilitas di Dnipropetrovsk dan Odessa, serta di wilayah barat Ukraina yang semuanya merupakan pabrik dan fasilitas milik Amerika Serikat. Rusia menyerang dan menghancurkannya. Jadi menurut saya, Rusia juga kirimkan pesan kepada Washington. Saya tidak tahu apa pesan itu diterima. Setagi Rusia telah menghindau saking dari strategi dari di Amerika Strength atau Eropa. Targets affiliated with the United States and or Europe. Well, the last time we spoke, I mentioned that. Nah, terakhir kali kita berbicara, saya menyebutkan bahwa mantan penasihat Zelensky, Alexei Arestovich, mengatakan bahwa di bunker di bawah kediaman itu, atau setidaknya di dekatnya, terdapat pusat komando nuklir Rusia. Dan hal ini diduga menjadi salah satu alasan mengapa pihak Rusia begitu marah. Mereka menganggapnya sebagai serangan langsung dari AS terhadap kemampuan balasan mereka. Sekarang, saya tidak punya cara untuk memverifikasi apakah ini benar, tetapi hal ini tampaknya sesuai dengan pola yang lebih luas. Serangan terhadap pangkalan Engels, tempat Rusia menyimpan pembom strategis bersenjata nuklirnya. Banyak kali omong-omong, hal ini juga sejalan dengan serangan terhadap radar peringatan dini nuklir Rusia, yang seharusnya memberitahu mereka jika ada serangan nuklir yang mengarah ke wilayah mereka. Itu adalah target yang aneh, karena tidak ada hubungannya dengan Ukraina, dan juga membuat pihak Rusia, saya kira lebih khawatir,
waktu persiapan mereka jadi lebih singkat. Jadi mereka harus menekan tombol serangan balasan itu jauh lebih cepat dengan waktu pertimbangan yang lebih sedikit. Dan tentu saja, seperti yang terlihat pada Juni 2025, ada serangan terhadap pembom nuklir Rusia yang menurut FSB dilakukan oleh MI6. Tapi saya berasumsi CIA juga punya peran dalam hal ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Sekali lagi, jika serangan terhadap kediaman Putin ini memang termasuk dalam semua ini, apa tujuan Amerika Serikat di sini? Apakah untuk mempersiapkan serangan nuklir pertama? Apakah untuk menunjukkan dominasi eskalasi? Pada dasarnya memberitahu Rusia, kami bisa naik ke tingkat ini, dan kami bisa melangkah lebih jauh dari kalian. Jadi mundurlah. Apakah untuk menekan Rusia agar menerima beberapa konsesi, atau untuk memprovokasi respons agar Rusia semakin terseret ke dalam perang langsung dengan Eropa? Bagaimana Anda menilai hal ini? Karena ini sudah melampaui batas provokasi. Maksud saya, ketika Rusia merespons, jika para pemimpin kita berani mengatakan bahwa itu tidak diprovokasi, itu sungguh di luar nalar. Bayangkan, jika saat seperti Adnis the Freng, dipasni dan bulbingnya berpesendaan dalam buku sejarah. I put myself back in my sitting back at CIA. Saya menempatkan diri kembali dalam peran lama saya, duduk di markas besar CIA di kursi analis yang dulu saya duduki. Pertanyaan datang dari lantai 7. Lantai 7 adalah tempat direktur CIA berada, dan mereka berkata, baik, Gedung Putih ingin tahu apa yang akan dilakukan Rusia, apa niat mereka yang sebenarnya. Atau jika saya membaliknya, sekarang saya melakukan pekerjaan yang sama untuk Vladimir Putin sebagai bagian dari FSB. Hal pertama yang harus saya nilai adalah, apakah Amerika Serikat menghormati hukum dan perjanjian internasional? Saya harus mengatakan tidak. Di bawah Donald Trump, Amerika Serikat meninggal step dothmum penal hukum dan perjanjian internasional sebagai rating sah. Recognizing international law, international treaties as valid. Instead, the United States under Trump. Sebaliknya, Amerika Serikat di bawah Trump telah menunjukkan dengan sangat jelas bahwa mereka akan mengambil apa yang mereka inginkan, melakukan apa yang mereka mau, membunuh siapapun yang mereka kehendaki. Mereka akan melakukan apapun yang perlu jika itu menguntungkan kepentingan mereka. Itulah bahaya pertama. Sekarang Rusia berkata, baiklah jikamu Vladimir Putin dan mendengar hal ini, kamu tidak bisa lagi bergantung pada janji atau perjanjian apapun yang telah disepakati Amerika Serikat secara tertulis. Mereka tidak lagi menghormatinya. Dan Trump dengan sangat jelas mengatakan, dan bukan hanya Trump tetapi juga Stephen Miller, Marco Rubio, anggota-anggota teratas pemerintahan Trump pada dasarnya berkata, perjanjian internasional dan hukum internasional kalian, kami tidak peduli dengan itu. Oke? Itu tidak berarti apa-apa. It means nothing. So from that standpoint then, when you as Russia have been... Jadi dari sudut pandang itu, ketika Anda sebagai Rusia telah berusaha mematuhi konvensi internasional dan menegakkan hukum internasional, termasuk perjanjian untuk membatasi produksi senjata nuklir, Anda harus mundur sejenak dan berkata, baiklah, selama 25 tahun terakhir, George W. Bush menarik diri dari perjanjian anti-rudal balistik. Donald Trump secara sepihak membatalkan perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah. Dan saat ini, ia menolak tawaran untuk melanjutkan atau mempertahankan New START agar kita dapat mengendalikan rudal balistik antar benua. Jadi, dengan semua latar belakang itu, jika saya adalah Rusia, kami harus bersiap untuk perang. Satu-satunya hal yang akan dipahami Amerika Serikat adalah kekuatan, dan negosiasi adalah jalan buntu. Jika saya adalah analisnya, itulah yang akan saya katakan kepada Vladimir Putin. Sekarang terserah dia untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. That's a great point because Itu poin yang sangat bagus, karena satu-satunya alasan Rusia memiliki rudal hipersonik, alasan mereka bekerja begitu keras pada sistem rudal mereka, adalah karena mereka sudah memperingatkan akan melakukan hal ini selama lebih dari 20 tahun. Ketika Amerika Serikat mengumumkan pada tahun 2001, dan kemudian tentu saja mulai berlaku pada tahun 2002, penarikan diri dari perjanjian ABM, Rusia mengatakan,
Baiklah, sekarang kami harus mengembangkan rudal yang dapat menghindari perisai rudal anti-balistik kalian. Kekhawatirannya dah bahwa perisai rudal balistik itu tidak dapat bisa menghadapi setiap member Rusia karena jumlah terlalu banyak. Prevent a Russian first strike because it would be too many missiles. It would be overwhelming. It's more or less. Itu akan sangat luar biasa. Kurang lebih adil untuk mengatakan bahwa hal itu dimaksudkan untuk memungkinkan serangan pertama. Artinya, alih-alih memiliki senjata nuklir sebagai alat penangkal, hal itu memberinya tujuan ofensif, karena hanya perlu cukup kuat untuk menyerap kemampuan balasan dari Federasi Rusia. Ini adalah hal yang mengkhawatirkan. Dan bahkan, jika Amerika Serikat tidak akan melancarkan serangan pertama, kekhawatirannya adalah jika mereka berpikir mereka memiliki kemampuan itu, hal tersebut pada dasarnya akan membuat mereka lebih bersedia untuk meningkatkan eskalasi. Karena sekarang, medan bisa naik ke tangga eskalasi, dan pihak Rusia harus menurunkan langkahnya. Maksud saya, inilah alasan utama adanya perjanjian ABM, bahwa senjata nuklir seharusnya tidak digunakan untuk tujuan ofensif. Jadi aneh rasanya kita justru memberikan berbagai insentif kepada Rusia untuk mengembangkan senjata-senjata ini. Tapi menurutmu, kenapa orang Rusia belum memasang hulu ledak pada senjata itu? Karena ini pertama kalinya Rusia mengembangkan Oresnik. Saya pikir pada bulan Juni lalu mereka meluncurkan satu tanpa hulu ledak sebagai peringatan, dan serini dimungkinkan send small priority Ukraine minit. Mimat pas within Povlath. Ukraine near the border of Poland. So, let me, Glenn, let me correct you on that. Actually, Baik, izinkan saya meluruskan hal itu. Yang saya baca adalah bahwa pihak Rusia memang memperingatkan Amerika Serikat 3 jam sebelum peluncuran, karena mereka ingin memastikan bahwa AS yang memiliki satelit untuk memantau peluncuran yang bisa terlihat seperti rudal balistik antar benua, memahami bahwa yang mereka luncurkan adalah rudal jarak menengah. Mereka tidak mengatakan kemana rudal itu akan diarahkan di Ukraina, hanya bahwa peluncurannya terbatas di wilayah Ukraina. Jadi ya, mereka sudah diperingatkan sebelumnya, dan kemudian Amerika Serikat mulai menghubungi berbagai pihak. Hati-hati, sesuatu yang buruk akan terjadi. Ya, saya yakin Ogun ini berdadin dengan peringat tersebut. Tapi saya melihat bahwa AS memperingatkan staf kedutaannya atau sesuatu seperti itu. Was that related to this warning? Benar. Apakah itu ada hubungannya dengan peringatan ini? Nah, itu tidak terkait karena terjadi beberapa hari sebelumnya. Oh maaf, saya pikir kedutaan mungkin telah diperingatkan oleh pihak Rusia dengan mengatakan, lihat, kami akan melakukan pembalasan, tapi itu akan terjadi di dalam wilayah Ukraina. Jadi Amerika Serikat menanggapinya dengan, baiklah, hei, warga Amerika segera pergi, jaga profil rendah, dan sebagainya. Namun untuk peluncuran Oresnik secara khusus, tampaknya oversteercase seperti medis sekitar 2 hingga 3 jam sebelumnya. Jadi sekali lagi, Rusia berusaha menghindari melakukan sesuatu secara sepihak, yang bisa disalaharti dan memicu perang nuklir. Nah, dalam hal penyitaan kapal-kapal Rusia, maksud saya, sama seperti penarikan diri dari perjanjian rudal anti-balistik yang mendorong Rusia mengembangkan rudal hipersonik, kita sekarang melihat tren baru berupa tindakan yang mirip dengan pembajakan, menyerang atau merampas kapal. Awalnya mereka berpura-pura bahwa Ukraina yang menyerang kapal Rusia, bahkan di Laut Tengah. Tapi sepertinya sekarang semakin terang-terangan, ya, semakin sedikit kebutuhan untuk menutupi apa yang mereka lakukan. Jadi ini semacam langkah bertahap. Namun, mengingat bahwa ini adalah pendekatan baru terhadap Rusia, tampaknya sangat bisa diprediksi bahwa akibatnya Rusia akan mulai melindungi kapalnya dengan kekuatan militer yang semakin besar, yang berarti Angkatan Laut Rusia akan jauh lebih aktif di Laut Baltik. Akan ada jauh lebih banyak aktivitas di Laut Hitam dan juga di Arktik, atau sebenarnya dimanapun mereka pergi. Menurutmu, kemana arah semua ini? Karena, sekali lagi, Amerika Serikat akan merasa lebih percaya diri di sini, mengingat kekuatannya yang jauh lebih besar di bidang maritim. Namun, risiko perang akibat salah perhitungan meningkat secara drastis.
Yeah, well, let me go back to the Ya baiklah, mari saya kembali ke ilustrasi yang saya coba gunakan. Menjadi seorang analis intelijen Rusia yang harus memberitahu Presiden Putin atau menjawab pertanyaannya tentang niat dan kemampuan Amerika Serikat. Jadi, untuk membalik pertanyaannya, Presiden Putin bisa saja bertanya kepada saya, Tuan Johnson, bisakah Anda memberi saya satu contoh di mana Amerika Serikat memprioritaskan hukum internasional dalam membatasi tindakannya? Dan saya harus menjawab tidak. Amateur pertanding hap bantruthe, no, Orwell en kembali cuik dan mendandra solid delegator seorang presiden yang terpilih. Dan sekarang kita bisa mengklaim bahwa dia ilegal dan tidak sah, tetapi itu tetap ada di wilayah Venezuela. You know, it's still within the confines of Venezuela. We may not like it, but he still was. Kita mungkin tidak menyukainya, tetapi dia tetap dipandang secara internasional sebagai pemimpin yang terpilih. Jadi jawabannya adalah, ya tidak, saya tidak bisa. Jadi Anda mulai dengan anggapan bahwa Amerika Serikat tidak terikat oleh batasan hukum apapun. Sebaliknya, kekuatanlah yang menentukan kebenaran. Jika mereka merasa bisa lolos, mereka akan melakukannya. Dari sudut pandang Rusia, mereka di masa lalu telah menggunakan banyak dari, mereka nyebutnya kapal hantu. Dan putri Indonesia kapal tidak lagi diasuransikan oleh Lloyd's of London. Mereka diasuransikan pihak dari Tiongkok atau it's a pers dari City Dirigeur Tiongkok kai sampok tepurs kidet demi Arber poripu. Qu'est-ce meliskawa sendiri. I think Russia and China are now coming to the point, you know what we're going to do? We're going to flag these vessels with our own flag. Kita akan menandai kapal-kapal ini dengan bendera kita sendiri. Kapal berbendera Rusia dan Tiongkok. Dan saya tidak akan terkejut jika Rusia mulai menempatkan, katakanlah, 15 hingga 30 pasukan khusus di kapal-kapal ini untuk melindunginya. Sehingga setiap helikopter yang mendekat akan menghadapi kemungkinan tembakan mematikan. Demikian pula, setiap upaya oleh pasukan Navy SEAL untuk menaiki kapal yang sedang berlayar akan menghadapi tembakan dari atas kapal. Kita tentu tidak ingin sampai pada titik itu, tetapi itu akan menjadi pilihan yang lebih baik daripada mempertaruhkan konfrontasi setelah kapal tersebut diambil alih. Saya pikir telah terjadi perkiraan yang sangat berlebihan tentang pentingnya minyak Venezuela bagi misalnya Tiongkok. Saya melihat apa yang dilakukan oleh pihak Tiongkok. I look at what the Chinese was doing was they're doing a favor for Venezuela. Mereka sedang membantu Venezuela. Mereka membeli minyaknya, padahal sebenarnya tidak membutuhkannya. Ini seperti di Amerika Serikat. Setiap tahun ada organisasi bernama Girl Scouts. Organisasi ini untuk anak perempuan berusia sekitar 8 hingga 13 tahun. Dan salah satu kegiatan tahunan mereka untuk mengumpulkan dana adalah menjual kue. Nah, bayangkan Tiongkok memiliki perusahaan pembuat kue sendiri. Tapi tetangga sebelahnya ada seorang gadis kecil. Mereka memutuskan untuk membeli beberapa kue darinya. Itulah yang mereka lakukan dengan Venezuela. Mereka membeli kue darinya, hanya saja dalam hal ini yang dijual adalah minyak, untuk membantu perekonomian Venezuela. Namun, itu bukan sesuatu yang membuat Tiongkok bergantung atau yang tidak bisa mereka dapatkan dari sumber lain. Tidak demikian. Sekali lagi, ini dari Tiongkok memastride di perikor uang dan beden dan sistem tines panon militer. Ya, memang sering dikemukakan bahwa jika Tiongkok tidak bisa membeli minyak dari tempat lain, mereka akan menjadi lebih bergantung pada minyak Rusia, yang pada akhirnya hanya akan membuat keduanya semakin dekat. Dan jika kamu membaca karya para Eurasianis Rusia, terutama dari awal abad ke-20, argumen utama mereka adalah bahwa kelemahan kita terletak pada upaya untuk berkembang sebagai kekuatan maritim Eropa Barat. Padahal kita adalah kekuatan Eurasia. Dan ereksi lautan, Yuhamid si Oreo through small itu perkembangan kita dengan memblokir kita di laut. Yang seharusnya dilakukan dengan Swabaimer, membentuk koridor darat, dan terhubung dengan semua kekuatan besar di Eurasia dan Asia. Tampaknya tidak ada konsekuensi tak tiga di sini. There's some unforeseen consequences here. Let me just interject. Tapi izinkan saya wirap more, Smani. Bukti tambahan yang mendukung pacaran teman kita bersama, Sergei Karaganov, bahwa masa depan ada di timur bukan di barat.
Maksud saya, still oleh Donald Trump argumen Sergei untuknya. Donald Trump's making Sergey's case for him. Yeah, but this is the problem when you weaponize the economic Ya, connectivity. tapi inilah masalahnya. Ketika konektivitas ekonomi dijadikan senjata. Jika kamu ingin memprediksi bagaimana mereka mungkin bertindak sekarang, ketika AS semakin terlibat dalam aksi pembajakan, bukan hanya terhadap Venezuela, tapi juga kini mengejar kapal-kapal Rusia, kita sudah pernah menghadapi masalah seperti ini di sepanjang pantai Somalia. Dulu, kita menempatkan banyak tentara dan tentara bayaran bersenjata di kapal-kapal itu. Dan ya, sekarang tampaknya kitalah yang menjadi seperti orang Somalia, membajak kapal. Tapi ada juga aspek lain, mencuri aset kedaulatan negara yang sebelumnya tidak pernah terjadi, melarang akses ke bank dan sistem pembayaran, memblokir akses ke teknologi. Semua itu hanya berhasil untuk sementara waktu, sampai negara-negara menemukan cara untuk menghindarinya. Dan begitu mereka berhasil, segalanya kurasa menjadi jauh lebih buruk. Tapi aku memang ingin bertanya padamu, jika kamu memberi nasihat kepada Kremlin, apa yang akan kamu katakan tentang niat Washington terkait negosiasi? Maksudku, kemana arah negosiasi itu sekarang? Where are the negotiations going now? Negotiations are a dead end. They're not- Ya, negosiasi ini buntu. Mereka tidak serius. Amerika Serikat tidak sungguh-sungguh ingin mencapai kesepakatan dengan Rusia. Jika mereka serius, dan saya akan menyarankan kepada Presiden Putin pada pertemuan Anda berikutnya dengan Steve Witkoff dan Jared Kushner, katakan, jika kita ingin ada peluang agar pembicaraan ini berhasil, kita memerlukan langkah-langkah konkret, bukti dari Anda bahwa Anda serius. Dan itu berarti, pertama, seorientering untuk Rusia berarti giming ingin benar kompeten. Sesuatu yang kami tahu akan memiliki akses kepada Presiden Trump. That we know is going to have direct access to President Trump. Number two, drop. Nomor dua, hentikan atau tangguhkan semua larangan penerbangan langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Itu harus diakhiri. Tiga, akhiri semua pembatasan terhadap konsulat Rusia agar dapat dibuka di Amerika Serikat untuk mempermudah perjalanan antara kedua negara kita. 4. Kembalikan aset properti Rusia yang telah disita dari misi diplomatik kami di New York dan Washington DC, dan cabut pembatasan terhadap diplomat kami agar dapat bepergian. Lakukan 4 hal itu. Yung kaing reminder tabar itu serius ingin forward. Yellow dawert tiny regnum bitly mwak is got still in command Turko and you serious American lieutenant. See if the United States does that. I don't think they would. Well, yeah, because I often think about the negotiations they had. Ya, karena saya sering memikirkan negosiasi yang mereka lakukan dengan Iran. Dan Trump menekankan bahwa mereka telah membuat kemajuan besar tepat sebelum mereka melancarkan serangan mendadak ke Iran. Dan ya, jika Anda berada di Moskow, Anda pasti menyadari bahwa saat Trump menampilkan dirinya sebagai pembawa damai dan mengatakan bahwa ia memiliki hubungan baik dengan Putin, serta sedang bernegosiasi untuk mengakhiri perang ini, yang katanya sudah 90% selesai. Anda tidak bisa mengabaikan bahwa para perencana perang di balik semua ini, sebagian besar adalah jenderal Amerika yang bermarkas di Jerman. Ada agen CIA di balik serangan terhadap kilang dan kapal Rusia. Matt Stanks and Fuen King. Ships, it's nuclear deterrent. It's American weapons launched by American. Sekali lagi, ini adalah senjata Amerika yang diluncurkan oleh kontraktor Amerika, dipandu oleh satelit Amerika, dengan target yang ditentukan oleh intelijen Amerika. Dan tentu saja semua argumen Trump bahwa kita harus memiliki sanksi besar-besaran dan menekan nilai negara-negara seperti India agar berhenti berdagang dengan Rusia, serta pembicaraan bahwa kita harus melemahkan mesin perang Rusia, yang sebenarnya hanya cara lain untuk mengatakan bahwa kita akan menghancurkan ekonomi kita sendiri. Semua pembicaraan itu, dan kemudian tidak ada kemajuan dalam negosiasi. Itu sama sekali tidak masuk akal. Mengapa orang Rusia masih mengikuti ini? Menurutmu ini tulus? Atau mereka hanya menyadari bahwa ini jalan buntu, tapi tetap menghibur Trump? Ya tidak. Saya pikir ada unsur tekanan dari Tiongkok, dari India, dan dalam tingkat yang lebih kecil dari Brasil, bahwa Rusia seharusnya berusaha dengan itikat baik untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat.
Sekarang saya pikir setelah serangan terhadap kediaman Putin dan penculikan Presiden Maduro, tekanan yang sebelumnya datang dari Tiongkok, India, dan Brasil dalam isu itu kini telah mereda, dan mereda secara signifikan. Saya pikir mereka sekarang menyadari bahwa Amerika Serikat adalah negara tanpa hukum. Kita sama sekali tidak melihat alasan untuk mematuhi konvensi atau aturan internasional. Tidak ada hal seperti itu. Dan dengarkan Stephen Miller, mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa tidak ada yang namanya hukum internasional. Kita tidak perlu mengikutinya. Kita yang terbesar, kita yang terkuat, kita yang merupakan kekuatan super. We're the biggest, we're the strongest, we're the superpower. Screw you, we're going to do what we want to do. Perstan. Kami akan melakukan apa yang kami mau. Dan tahu kan, kalau ada negara yang masih ragu apakah Rusia mungkin melebih-lebihkan atau salah menggambarkan posisi AS, sekarang Amerika Serikat sudah mengatakannya secara terbuka. Ini seperti adegan dalam film A Few Good Men dengan Jack Nicholson. Dia bersikeras bahwa mereka tidak melakukan penyiksaan terhadap prajurit muda itu, dan akhirnya, saat diinterogasi, dia mengakui, benar, saya yang memerintahkan itu. Itulah yang dilakukan Stephen Miller dan Donald Trump. Mereka belas ya wolfsmalkan timetibi that word, dan seluruh dunia beraksi, yang dari kita setsi yang perbi. Mereka mensemith the way and where di kroikon. Is that over the obdot. The UN is a joke. The UN not to be paid attention to. This is the law of the jungle. Ini adalah hukum rimba. Dan Dmitry Medvedev menurut saya dengan tepat mengamati dan mengomentari hal ini dalam 24 jam terakhir. Ia berkata, "Hey, ini soal siapa yang paling besar dan paling kuat di rimba. Semuanya tentang kekuatan, bukan tentang benar atau salah. Bukan tentang hukum." Sekarang dengarkan, ini sepenuhnya bertentangan dengan pendekatan Vladimir Putin karena sebagai seorang pengacara, ia dilatih untuk benar-benar menghormati hukum. Anda tahu, orang-orang berkata, oh, itu konyol. Tapi tidak, ia benar menekankan pentingnya ketelitian dan berusaha bertindak legal sesuai dengan hukum internasional. Sekarang mereka diperahu dalam 10 hari terakhir bahwa hukum internasional tidak lagi penting. Dan Rusia harus siap bertindak sesuai dengan itu. And Russia should be prepared to act accordingly. Well, this is problem. If there's no international Nah, ini masalah. Jika tidak ada hukum internasional, maka yang kuatlah yang benar. Anda mengirimkan sinyal kepada sistem internasional bahwa jika ingin perlindungan atau berasumsi bisa memiliki hak keamanan dalam bentuk apapun, hal itu harus didukung oleh kekuatan, oleh senjata. Dan ini bisa mendorong banyak negara untuk menyeimbangkan kekuatan terhadap Amerika Serikat. Jika AS pada dasarnya memberitahu dunia bahwa satu-satunya alasan kami akan mengikuti aturan adalah karena Anda memiliki kekuatan yang bisa digunakan melawan kami, maka saya pikir ini menjadi momen kesadaran bagi banyak negara. Dengan Venezuela misalnya, orang Eropa tampak terkejut. Seperti, mengapa mereka tidak cukup mengucapkan kata-kata ajaib demokrasi dan kebebasan? Why don't they just say the magic word of democracy and freedom? That's why you went into Venezuela then. Itulah sebabnya kalian masuk ke Venezuela. Lalu itu dianggap sah dan kami bisa mendukungnya. Tapi sebaliknya, mereka hanya berkata, tidak, itu minyak, ini wilayah kami, keluar, itu minyak kami. Dan kemudian tentu saja ketika mereka juga berkata, kami ingin Greenland, orang-orang Eropa bertanya, kenapa? Klaim apa yang kalian miliki? Itu wilayah berdaulat. Kami membutuhkannya. Sekarang bahkan tidak ada, setidaknya dulu masih ada. Semacam pura-pura, bahwa mungkin ada hukum di sana-sini. Sekarang sepertinya benar-benar miaberma. Now it just seems so like we're ignoring it. These are the tactics of organized crime. Ini adalah taktik kejahatan terorganisir. Bayangkan, kamu menjalankan sebuah deli atau restoran, lalu orang-orang mafia lokal datang dan berkata, "Hey, restoranmu bagus sekali. Mulai sekarang, kamu harus membayar kami 25% dari keuntunganmu setiap bulan karena kami akan membantu menjaga tempat ini tetap aman. Dan kalau tidak, restoran ini mungkin tidak akan seaman itu. Kamu harus membayar." Inilah bentuk pemaksaan seperti itu. Dan hanya karena mereka bersikeras, oh ya, kami butuh Greenland, untuk pemergaya kerisan Rusia dan Tiongkok. Baiklah. So we can shut down Russia and China. Okay. Yeah, and when the Danes and Ya, dan ketika orang Denmark dan orang Eropa pada umumnya mengatakan kepada orang Amerika, "Yah,
kita sekutu. Kalian bisa menambah pangkalan di sini kalau mau. Mereka menjawab, tidak. Kami perlu itu di bawah kendali kami. Itu semacam isyarat tentang apa yang akan terjadi di masa depan juga. Mungkin kita tidak akan berteman begitu lama. Dan kamu tahu, lebih baik kalau itu berada di bawah kendali kita sendiri. Tapi dalam negosiasi ini, sebenarnya itu memang negosiasi. Maaf, mereka terus menyebutnya negosiasi ketika orang Eropa, Amerika, dan Ukraina berbicara di antara mereka sendiri. Mereka menyebutnya negosiasi. Aku rasa mereka lupa bahwa mereka semua berada di pihak yang sama melawan Rusia. Tapi bagaimanapun, di Paris, orang-orang Eropa tampak sangat percaya diri. Mereka berpikir bahwa Amerika akan memberi mereka jaminan untuk menempatkan pasukan Eropa di Ukraina. Dengan kata lain, jika mereka mengirim pasukan ke Ukraina, dan bukan jika, tetapi ketika Rusia menyingkirkan mereka semua, maka Amerika akan turun tangan. Namun, asumsi ini tidak muncul begitu saja. Tampaknya Amerika Serikat mungkin sengaja membiarkan mereka memiliki kesan seperti itu sebelum menarik diri. Jadi, pertanyaannya muncul, mengapa? Apakah pemerintahan Trump berusaha mendorong orang Eropa untuk mengirim pasukan meskipun mereka tidak akan dilindungi? Jadi sekali lagi, apakah ini upaya untuk mengakhiri perang atau mereka hanya ingin membuat orang Eropa melanjutkan perang ke tahap berikutnya? No, actually, I think Tidak. Sebenarnya, saya pikir saya akan melihatnya terlebih dahulu dari sudut pandang Rusia. Kamu tahu, ketika kamu melihat musuhmu, lawanmu, sedang bunuh diri, jangan ikut campur untuk menghentikannya. Dorong mereka untuk terus melakukannya. Dan itulah yang saya pikir sudah lihat Rusia terhadap apa yang dilakukan Amerika Serikat sekarang terkait NATO. Salah satu kekhawatiran sah Rusia sampai saat ini adalah bahwa NATO yang bersatu menimbulkan ancaman besar bagi Rusia. Sekarang melihat tingkah Trump dan provokasinya terhadap konfrontasi dengan anggota NATO lainnya, dan kita baru saja melihat dalam 24 jam terakhir komentar dari Macron dan, kamu tahu, seorang anggota saya kira dari Parlemen Prancis yang mengatakan, "Hey, kita perlu keluar dari NATO. Kita harus keluar." We need to withdraw from NATO. We need to get out. All of a sudden, the prospects of a Tiba-tiba saja, kemungkinan NATO yang tidak bersatu dan terpecah menjadi sangat nyata. Jika saya menangani masalah itu dari sudut pandang intelijen Rusia, saya akan melakukan segala cara untuk mendorong hal itu. Semakin banyak perpecahan, semakin baik, karena pada akhirnya hal itu akan membuat kami lebih aman dalam jangka panjang. Namun Trump tampaknya bertindak hampir seperti agen Rusia dalam hal ini. Bukannya mendorong persatuan. Ia melakukan appeal, memancing konfrontasi dengan Denmark. Dan Amerika Serikat yang kedua minta keanbayan untuk ke Denmark di peta. Yang mereka itu sebenarnya by film Denmark yang memimpin dan Danny Carey tag. Ingat Danny Kaye, dia aktor itu? Dan dia dikenal karena menyanyikan lagu tentang Copenhagen yang indah dan menakjubkan. Kamu tahu, lagu yang ceria itu. Itu tentang Denmark. Tapi sekarang Denmark sedang mengerahkan sedikit kekuatan militernya, mengirimkannya ke Greenland untuk melawan Amerika Serikat. Astaga, ini terdengar seperti film Peter Sellers. Kamu tahu, The Mouse That Roared. Jadi kalau kamu Rusia dan melihat ini, kamu pasti akan berkata, "Tambah enough over per toward." Karena semakin nalar pervor akibat mencuri taras as ini, semakin buat Rusia. Bullying, the better it is for Russia. Yeah, I think it's a quote attributed to Napoleon. Saya pikir itu adalah kutipan yang dikaitkan dengan Napoleon. Dia berkata, "Jangan pernah mengganggu musuhmu ketika dia sedang membuat kesalahan." Dan saya pikir itu alasan yang bagus, bukan untuk tetap diam. Tapi asumsinya adalah, jika Rusia tidak melakukannya, semakin ia melawan, semakin negara-negara barat akan bersatu. Tapi jika ia hanya mundur selangkah, semuanya akan runtuh dengan sendirinya. Dan saya. Dan saya pikir itu salah satu alasan mengapa Anda melihat adanya pengekangan dari pihak Rusia dalam penggunaan misalnya rudal Iskander tidak melampaui batas wilayah Ukraina
melainkan menyerang target di dalam Ukraina yang dapat meminimalkan korban sipil tetapi memaksimalkan kerusakan pada infrastruktur Ukraina, sehingga negara itu tidak dapat terus memanaskan rumah atau menyediakan bahan bakar untuk pabrik. Jadi sebagai pertanyaan terakhir, kemana arah perang ini sekarang? Karena kita melihat garis depan terus memburuk menurut saya di wilayah Zaporozhye. Di sana keadaannya lebih jelas dibandingkan di tempat lain, tetapi juga ada dorongan ke arah Dnipro, Kharkov, dan wilayah Sumy. Namun, dengan semua kemenangan militer ini, seiring kita melihatnya bertambah, tekanan juga meningkat terhadap seperti yang saya sebutkan sebelumnya, infrastruktur energi Ukraina, serta kemampuan negara itu untuk memproduksi, baik untuk ekonomi maupun untuk keperluan perang. Dan tentu saja sekarang, seperti yang Anda juga sebutkan, ketika wali kota Kiev, Klitschko, mendorong warga untuk meninggalkan ibu kota. Nah, kemana mereka akan pergi? Saya berasumsi dia mengatakan, kurang lebih, jika Anda punya tempat lain untuk dituju. Namun bagi banyak orang, itu berarti harus meninggalkan negara tersebut. Sekali lagi, saya rasa hal ini membawa banyak keuntungan bagi Rusia. Pertama, hal ini melumpuhkan perekonomian. Sedikit banyak juga memperlambat kehidupan masyarakat. Ini membuat mereka lebih sulit untuk benar-benar berperang. Namun pada saat yang sama, hal ini mempermudah penaklukan kota jika kota-kota itu tidak dipenuhi warga sipil yang bisa terbunuh. Jadi, apakah Anda melihat ini sebagai persiapan menuju konfrontasi terakhir? Maksud saya, apakah mereka mengharapkan kehancuran total? Karena ini tidak bisa berlangsung selamanya. Semakin banyak celah di garis depan, semakin keras Ukraina berusaha menutup celah-celah itu dengan pasukan cadangan. Pada titik tertentu, tidak akan ada lagi cadangan yang tersisa, dan semua celah itu akan mulai bocor secara bersamaan. Ya tidak, Ukraina jelas memiliki masalah kekurangan personel. Rusia memiliki kelebihan pasukan. Mereka terus membangun kekuatan secara bertahap. Saya pikir total kekuatan darat Rusia sekarang sekitar 1,5 juta personel. Dan mereka sedang mendorong mobilisasi serta perekrutan untuk memperluasnya menjadi lebih dari 2 juta. Dan ini bukan hanya untuk mengalahkan Ukraina. Ini juga untuk perang lanjutan dengan NATO yang sedang mereka persiapkan. Itu tidak berarti mereka pasti akan melakukannya, tetapi berarti mereka siap. Mereka berpikir ke depan dan merencanakan agar tidak terjebak dalam situasi seperti pada tahun 2022, ketika mereka belum benar-benar merencanakannya dengan matang. Mereka punya rencana A yang baik, tetapi tidak punya rencana B atau rencana C jika rencana A gagal. Yang menjadi semacam faktor tak dikenal sekarang, atau variabel yang dimasukkan ke dalam seluruh perhitungan ini dan mengubah hasilnya adalah perilaku Trump yang tidak menentu. Jika Trump melanjutkan konfrontasi dengan Denmark terkait Greenland, hal itu akan mempercepat kemunduran NATO dan semakin melemahkannya. Faktanya, Perdana Menteri Italia, Meloni, sudah mengatakan, "Hey, mungkin kita perlu mulai berbicara dengan Rusia sekarang." Dan Rusia akan dengan senang hati berbicara. Mereka lebih suka berhubungan baik dengan Eropa daripada tidak. Mereka tidak membenci orang Eropa, tetapi hubungan dengan mereka bukan lagi sesuatu yang mutlak harus dimiliki. Namun, situasi militer di lapangan di Ukraina menurut saya akan memburuk dengan cepat dibandingkan dengan apa yang kita lihat sekarang. Ini akan semakin cepat dan Rusia akan menyelesaikan pembersihan terhadap tentara Ukraina di Donetsk. Mereka akan berada pada posisi yang sangat maju. Faktanya saat ini, mereka berada sekitar 20 km dari Zaporizhia, kota besar itu. Begitu juga di Sumy. Jadi mereka berada pada titik di mana mereka akan mampu mengepung dan mengurung Zaporizhia, Dnipro, Dnipropetrovsk, dan Sumy. Dan tiba-tiba, 3 kota besar Ukraina berada dalam bahaya untuk jatuh. Pada saat itu, Putin telah menyatakan dengan jelas bahwa kesepakatan yang ada di meja akan digantikan yang baru, yang berarti jika mereka menduduki Dnipropetrovsk, Sumy, dan Poltava, maka oblas-oblas tersebut akan memiliki kesempatan untuk memilih menjadi bagian dari Rusia.
those oblasts are going to have a chance to vote to become part of Russia. Yeah, Zelensky just recently now. Ya, Zelensky baru-baru ini, saya rasa dalam beberapa jam terakhir, membuat pernyataan bahwa taktik Rusia sekarang adalah untuk menutup, ini kurang lebih kata-katanya, menutup kota-kota Ukraina. Jadi, jika kota-kota itu ditutup, seperti yang sedang terjadi di Kiev sekarang, maka pada dasarnya negara itu lumpuh dan perang pun berakhir. Dan seperti yang Anda katakan, mengingat, dan ini baru Kiev, tapi mengingat kedekatan mereka sekarang dengan kota-kota seperti Sumy, Kharkiv, dan Zaporizhia. Ini adalah kota-kota besar. Jadi ya, Kiev adalah yang terbesar, Kharkiv yang kedua terbesar. Maksud saya, ini cukup besar. Jadi, maaf, satu pertanyaan terakhir. Tentu, apa tahap selanjutnya di sini? Karena pihak Eropa sudah sangat jelas bahwa mereka tidak ingin perang ini. Mereka berpikir bahwa jika perang berakhir, pasukan besar Rusia itu akan dapat dikerahkan ke Laut Baltik atau ke suatu tempat di sepanjang perbatasan mereka. Jadi lebih baik perang terus berlanjut. Tapi jika tidak ada kemauan untuk mengakhiri perang, ya, apa yang mungkin mereka lakukan? Dan seperti yang kamu tahu, Amerika Serikat di bawah Trump memiliki nada yang lebih akomodatif. Mereka ingin mencapai kesepakatan dan semacamnya. Namun tetap saja, badan-badan intelijen bukan berarti mereka akan meninggalkan Ukraina tanpa perlawanan. CIA tidak akan pergi kemanapun. Jadi, apa yang akan terjadi kira-kira keesokan harinya? Misalnya Ukraina menyerah besok. Seperti apa sebenarnya keadaannya? Apakah akan ada faksi-faksi berbeda di dalam Ukraina yang saling berbalik satu sama lain? Apakah akan terjadi perang saudara? Maksud saya, tampaknya akan muncul serangkaian masalah baru pada hari berikutnya. Well, the key to that will be who has control. Nah, kuncinya adalah siapa yang menguasai senjata, siapa yang memiliki militer, siapa yang masih memiliki kemampuan untuk melakukan operasi militer atau paramiliter di Ukraina. Mereka yang akan membuat keputusan. Dan kamu tahu Rusia cukup bijak untuk memahami bahwa mereka harus berurusan dengan pihak-pihak itu. Dan jika sampai pada titik harus membunuh mereka, mereka akan melakukannya. Itu sama seperti yang terjadi dalam Perang Chechnya kedua. Saya melihat stunning surik dari Abdi Aladinov. Dia beruntung bisa menganggap Abdi sebagai teman. Ia duduk di depan benda di Boris Volodymyr Kinoltor, Nasional Rusia. Symbolizes his Islamic faith and the Russian national flag. He's a Russian patriot first and foremost. Dia adalah seorang patriot Rusia, pertama dan terutama. Namun dia bereaksi terhadap penyerbuan kapal Marinera itu, dan pada dasarnya melihatnya sebagai penghinaan langsung. Serangan langsung terhadap Rusia yang harus dibalas. Saya pikir langkah selanjutnya masih akan berupa pembatasan operasi militer Rusia di dalam wilayah Ukraina. Namun saya tidak akan terkejut jika mereka kemudian menegur Amerika Serikat dan berkata, kami akan memberi peringatan mulai sekarang. Setiap sudah pengintai the carry temper Brian and for him, I give you the small sesaranyangsa. And come back and menembakkan itu. Didiskusikan ini number death after. Ingat you berganing. So if you continue to send them up, we will shoot them down. We're putting you on notice. And deploying forces on Russian flag vessels. Dan pengerahan pasukan di kapal berbendera Rusia yang akan menolak setiap upaya Amerika Serikat untuk menaiki kapal-kapal itu. Hal itu akan memperburuk situasi dan Amerika Serikat mungkin akan mencoba melawan. Jadi saya pikir ada risiko besar, baik dari meningkatnya ketegangan ini menjadi konfrontasi militer, maupun dari hal lain, yaitu apa yang terjadi ketika Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran. Rusia kini memiliki hubungan militer yang lebih erat untuk membantu Iran mempertahankan diri dibanding sebelumnya. Jadi kita memiliki sebut saja dua tong besar bubuk mesiu yang terbuka, dan kita berjalan di sekitarnya sambil merokok dan menaburkan abu. Itu perilaku yang berbahaya di sekitar bubuk mesiu yang terbuka. That's dangerous conduct around open gunpowder. Well, that's what seems Nah, itulah yang tampaknya, ya, sekarang ini akan menjadi skenario berbahaya. Karena ketika perang berakhir, pihak yang kalah, yaitu NATO dan tentu saja juga Ukraina, akan menjadi semakin putus asa. Sementara itu, pihak Rusia mungkin, ya, kesombongan bisa menjadi masalah di sana juga. Mereka mungkin akan menjadi terlalu berani.
Namun di luar keberanian itu, seluruh pengaturan yang kita miliki selama 4 tahun terakhir, seperti, oh, ini perang besar, sekarang kita bisa menggunakan Ukraina sebagai posisi penembakan. Kita bisa menyerang armada Laut Hitam Rusia. Kita bisa meluncurkan rudal ke Rusia. Apakah NATO bersedia melepaskan hak istimewa itu setelah perang berakhir? Sepertinya, seperti yang kamu katakan, pada titik tertentu orang Rusia akan berkata, mengapa kita membiarkan drone barat ini terbang di atas Laut Hitam, memilih sasaran untuk menyerang kita? Semakin percaya diri mereka dalam pertempuran melawan proksi barat, semakin besar pula keyakinan mereka, kurasa, untuk melawan balik barat. Tentu saja, barat bukan satu kesatuan. Aku berasumsi mereka akan mencoba menghukum Jerman terlebih dahulu, misalnya. Karena negara state dan Midas Sernukun. Sangat tuikadi word, membrak memyit ladga. Sesuatu akan berboth. Situasi ini takut bisa terus terus tetap setuju. What did you see Mertz's comment? Tapi apakah kamu melihat komentar Merz? Aku merasa itu lucu. Dia berkata, ya tidak, ya, kami tidak akan mengerahkan pasukan Jerman ke Ukraina tanpa izin Rusia. Aku pikir, hey, dia tidak sepenuhnya gila. Dia menyadari bahwa kalau kamu mendapat persetujuan dari Rusia, itu satu hal. Tapi kalau tidak, ya jangan dilakukan. Yang tampaknya merupakan sampai ke Keir Starmer dan kelompoknya. Ya, tapi itu hanya argumen normatif. Kita bisa menempatkan pasukan di Ukraina karena Ukraina adalah negara berdaulat. Mereka mengundang kita, dan Rusia tidak bisa berkata apa-apa. Maksud saya, kedengarannya secara moral baik dan benar, tapi inilah proyek kita selama 30 tahun terakhir, menciptakan Eropa tanpa Rusia. Kita telah memastikan Rusia tidak ikut serta dalam lembaga-lembaga utama Eropa, baik itu Uni Eropa, NATO, atau apapun yang mendefinisikan Eropa, dan sekarang mereka tidak punya suara. Jadi sekarang kita bisa berpura-pura bahwa Rusia tidak ada. Masalahnya adalah, kamu tahu, Rusia akan menegaskan dirinya dengan cara yang berbeda. Gagasan bahwa kita tidak memerlukan izin Rusia, ya sebenarnya kita agak memerlukannya. Jika kamu tidak punya izin itu, maka kamu akan disambut dengan Oreshnik. Aku benar-benar tidak mengerti kelas politik ini. Aku pikir kita perlu mengembalikan para pemimpin lama dari era Perang Dingin. Para pemimpin itu, setidaknya mereka punya akal sehat dan sedikit rasa hormat terhadap perang dan terhadap lawan mereka. Nah, pikirkan lagi. Mereka baru saja keluar dari perang yang sangat menghancurkan. Mereka telah kehilangan teman dan keluarga. Mereka telah melihat negara mereka hancur. Mereka tahu betul apa biayanya. Biaya itu bukan sekadar konsep teoretis. Itu nyata, bisa dirasakan. Dan mereka tahu mereka tidak ingin kembali ke jalan itu lagi. Jadi mereka punya dorongan kuat untuk berkata, mari kita buat aturan hidup yang kita semua sepakati. Jangan melanggar batas-batas ini. Kita tetap di atas itu agar bisa menghindari perang lagi. Apa yang mereka hadapi sekarang dengan Donald Trump adalah seseorang yang sama sekali tidak dipandu oleh hal itu. Dia di luar kendali. He's out of control. Ya, kita tidak belajar dari sejarah, dan saya rasa inilah kutukan utama yang sering dibicarakan banyak orang, bahwa setiap generasi harus belajar sendiri tentang kengerian perang. Ketika generasi Perang Dunia II mulai tiada, tidak ada lagi yang memiliki ingatan hidup tentang kengerian itu. Selama 30 tahun terakhir, perang hanyalah sesuatu yang terjadi pada orang lain, jauh di sana. Saya berpikir Grace Stania Day memperang Yukit Oreshnik menyebut kita. Tetapi saya mengajukan cukup banyak pertanyaan terakhir. Diswinjut kau sini, tamar tua gurwangju. Very much for taking time. I always enjoy your last. Saya selalu menikmati Seftrimeling Anjir berwalik wotan. Teruskan kerja Megvenu. Sie zonger menyutan Srayers Nenera dengan Sergei Karaganov. Nuthigting point depth drilling. Very insightful. Oh, thanks, I appreciate it. Terima kasih, saya mau reginyu. Mithors de guess, saya setiap teropuk euta di deskripsi. Terima kasih, Eri. Juga aspek yang punya. You have a great weekend. All right, Begjärd, Jure, Vichinyu.